Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bahaya atau tidak mengganti air kolam itu dengan air hujan. Jadi di sini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya budidaya ikan gurame skala rumahan dengan menggunakan kolam beton, yang mana kolam saya ini rata-rata kalau musim penghujan itu saya ganti air kolam ataupun kuras kolamnya dengan air hujan. Nah, ini posisinya pas saya bikin video ini tadi sekitar 3 jam yang lalu itu turun hujan teman-teman ya. Nah, ini bisa lihat ya, tanahnya basah. Nah, saat ini pada saat saya bikin video ini musim kemarau tapi masih ada hujan. Hujannya tidak lama ya, seperti biasanya, cuman berlangsung sekitar 30 menit sampai 1 jam lah. Jadi pergantian air kolam ikan gurame dengan air hujan itu kalau pendapat saya pribadi itu nggak masalah teman-teman, selagi kita memberi makan ikan gurame itu dengan pakan alternatif berupa dedaunan ya, bisa daun kangkung, daun pepaya, daun talas, ataupun sayuran bekas ya, sayuran sisa yang dibersihkan, itu nggak masalah diganti air kolamnya dengan air hujan. Atau kalau misalnya mengandalkan air sumur ya, semuanya ini ya tentu banyak ya. Nah, di sini saya sumber air di rumah saya itu menggunakan air sumur. Kalaupun misalnya diganti pakai air sumur, kondisi kemarau seperti ini agak sulit teman-teman. Jadi kalau misalnya musim hujan, saya perhatikan juga kalau misalnya lebih dari 1 minggu biasanya saya ganti air kolamnya. Saya buka keran di bawah, di situ saya buka, kemudian saya biarkan air kolam ini terisi dengan air hujan. Nah, kalau sini memang dia pakai talang air seperti ini ya, tapi ini air hujan tetap jatuh ke kolam teman-teman. Nah, di sini nih ada pancuran. Nah, di sini ada ember seperti ini, jerigen ya, jerigen minyak seperti ini yang bekas. Itu saya lubangi seperti ini sengaja, karena kalau misalnya air hujan jatuh dari sini ya ke sini, itu bisa saya alirkan ke kolam yang ini. Karena kolam ini agak sedikit terkena air hujannya. Sebenarnya di bagian ujungnya itu ada, cuma ya sedikit teman-teman, agak susah settingannya. Jadi dari sini ngambil airnya, artinya keseluruhan kolam saya ini saya ganti airnya dengan air hujan ya, nggak masalah. Kalau misalnya bermasalah selama 7 tahun ini, mungkin saya mengalami kerugian yang besar ya di budidaya ikan gurame ini. Nah, jadi di sini banyak juga yang bertanya ya, aman atau tidak mengganti air kolam dengan air hujan. Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi itu aman saja, dengan takaran pemberian makan ikan guramenya jangan pakai pakan pelet ya setelah hujan. Nah, amannya itu kasih makan ikan gurame dengan pakan pelet itu 6 jam setelah hujan turun ya, setelah air hujan terkena ke atau tercampur dengan air kolam kita, seperti itu teman-teman. Nah, ini kolam ikan gurame saya ini 4 yang saya fungsikan untuk budidaya gurame. Satunya ini karena selesai dari perbaikan, memang kolam ini sudah bisa digunakan, cuma karena kondisi air sekarang ini agak sulit ya, air digunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk mengisi kolam. Jadi ini saya guyur aja, kalau misalnya hujan turun itu saya isi pakai air hujan teman-teman ya, saya alirkan dari depan. Nah, begitu saja teman-teman penjelasan dari saya mengenai aman tidak mengganti air kolam ikan gurame, baik itu kolam beton ataupun kolam terpal, itu sama saja ya. Menurut saya aman-aman saja, yang penting pemberian makannya yang harus diamati ya. Kalau misalnya 2 jam setelah hujan kita kasih pakan pelet itu berbahaya. Jadi 6 jam setelah hujan baru dikasih pakan pelet itu aman kalau misalnya kita mengganti air kolam dengan air hujan.
Kita lihat kolam ikan nila saya yang di depan nih. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu saya pakai corong air seperti itu ya, corong untuk minyak juga. Ini saya ganti air kolamnya dengan air hujan teman-teman. Nah, ya. Nah ini juga corong air yang saya gunakan untuk mengisi air kolam gurame saya menggunakan selang panjang teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman pembudidaya ikan gurame.